SMP Negeri 22 Bengkulu Tengah, sebuah sekolah yang terletak di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Tabak Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, tempat saya, Rida Marleni, mengabdikan diri sebagai seorang guru. Inilah ceritaku. Setiap hari saya dan rekan-rekan guru di SMP Negeri 22 Bengkulu Tengah memulai hari dengan sebuah tantangan. Jalan yang kami lalui tak pernah mulus, tak pernah mudah. Sebuah jalur yang mungkin bagi sebagian orang dianggap tak layak untuk dilintasi. Saat kami menaiki mobil pengangkut limbah batu bara yang merupakan satu-satunya kendaraan yang mampu bertahan di jalan itu, kami bersiap menghadapi perjalanan yang selalu mengguncang tubuh dan hati kami. Tantangan berikutnya adalah sebuah jembatan gantung yang mengayun-ngayun ketika dilintasi. Gemeretak suara kayu yang diinjak ban mobil ataupun ketika kami berjalan kaki menjadi pengingat akan rapuhnya jembatan itu. Namun dengan hati-hati kami tetap lalui. Saat musim hujan tiba, jalan menjadi lautan lumpur yang licin. Sungai yang dulu ada jembatannya kini harus kami seberangi dengan berjalan kaki, menggulung celana dan melepas sepatu. Air sungai yang dingin mengalir deras menambah beban perjalanan yang sudah melelahkan. Di musim hujan, sungai ini semakin berbahaya, arusnya kuat dan jalan berlumpur menjadi tak terhindarkan. Ketika mobil tak bisa melintasi, kami harus berjalan kaki sejauh 4 km untuk mencapai sekolah ataupun pulang sekolah. Tanah yang becek dan licin, medan yang naik turun, serta angin kadang membuat tubuh terasa lelah. Tetapi semangat untuk mengabdikan diri kepada pendidikan selalu menjadi penggerak kami. Medan yang berat dan keterbatasan fasilitas seakan menjadi tantangan harian. Tetapi di balik itu semua ada semangat yang tak pernah pudar. Semangat untuk mendidik dan memberikan yang terbaik bagi siswa-siswi kami. Setiap tetes keringat yang jatuh adalah bagian dari pengabdian yang penuh keikhlasan. Saya percaya pendidikan adalah cahaya yang mampu menerangi masa depan, bahkan di tempat yang paling terpencil sekalipun. Di tahun 2023, saya mendapat kesempatan yang sangat berharga. Saya terpilih untuk mengikuti pelatihan STEM di Singapura melalui kerjasama antara pemerintah daerah, Kemendikbudristek, dan NTU Singapura. Pengalaman ini membuka pintu pengetahuan yang baru bagi saya, memperkenalkan saya pada metode pembelajaran yang sangat relevan dengan perkembangan zaman. Setelah pulang, saya mulai mengadakan diseminasi kepada rekan-rekan di sekolah melalui komunitas belajar yang kami bentuk. Kami tahu bahwa tantangan pendidikan di tempat kami bukan hanya soal materi pelajaran, tetapi juga bagaimana membawa siswa memahami nilai-nilai kehidupan. Dalam diskusi bersama siswa dan rekan guru, kami menemukan bahwa pembelajaran yang berpusat pada masalah nyata akan membuat siswa lebih terlibat dan termotivasi. Dari sinilah kami memutuskan untuk menerapkan problem-based learning dengan metode STEM, di mana siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga langsung berhadapan dengan permasalahan di lingkungan mereka dan menciptakan solusi nyata. Dari sanalah tercetus ide untuk mengintegrasikan metode STEM ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kami. Proyek yang kami jalankan adalah pembuatan pupuk kandang superorganik. Melalui proyek ini, kami tidak hanya mengajarkan sains, teknologi, dan matematika kepada siswa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai berkelanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Meski dengan keterbatasan fasilitas, proyek ini berjalan dengan sangat baik. Kami berhasil menghasilkan pupuk kandang berkualitas tinggi yang dikemas dengan rapi. Hasilnya bahkan membawa kami ke Festival Kurikulum Merdeka, di mana kami memamerkan seluruh proses panjang ini, mulai dari ide hingga hasil akhir berupa pupuk organik super. Dengan bangga kami melihat bahwa pupuk kami menarik perhatian pengunjung, bahkan seorang di antaranya membeli habis seluruh stok pupuk yang kami bawa. Itu adalah saat yang penuh kebanggaan ketika kami melihat bagaimana hasil kerja keras siswa mampu diapresiasi oleh masyarakat luas. Keberhasilan ini juga membawa kami pada sebuah undangan istimewa untuk berbagi praktik baik dalam pameran Kurikulum Merdeka. Kami diberi kesempatan untuk menceritakan bagaimana, meski berada di daerah minim fasilitas, kami mampu mengembangkan sebuah proyek kelima yang sederhana namun berdampak besar. Ketika tahun ini kami memutuskan untuk kembali melanjutkan proyek
penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema yang sama. Kami mengubah topik menjadi dari limbah menjadi berkah pupuk organik SMP Negeri 22 Bengkulu Tengah. Pada proyek kali ini kami beranjak lebih jauh, lebih dalam dengan menambahkan dimensi baru yang menantang siswa untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif. Kami tidak hanya fokus pada pembuatan pupuk kandang super organik seperti sebelumnya, tetapi kami mengajak siswa untuk melangkah ke tahap selanjutnya, merancang, mengemas, dan memasarkan produk hasil kerja keras mereka. Melalui proyek ini, kami menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara nyata. Nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tercermin dalam rasa syukur mereka terhadap sumber daya alam yang bisa mereka manfaatkan di desa mereka sendiri. Nilai gotong royong sangat terlihat saat mereka bekerja sama, berbagi tugas, dan saling mendukung dalam setiap tahap proyek. Mereka belajar kemandirian, bagaimana memecahkan masalah dengan cara mereka sendiri, dan nilai bernalar kritis saat mereka menganalisis komposisi pupuk yang tepat. Sementara itu, kreativitas tumbuh ketika mereka mencari solusi untuk mengemas dan mempromosikan produk yang mereka buat, dan berkebinekaan global muncul dalam kesadaran mereka akan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab global. Siswa belajar sains saat mereka memahami proses dekomposisi bahan organik yang diolah menjadi pupuk. Mereka mempelajari teknologi melalui pemanfaatan aplikasi digital untuk merancang kemasan pupuk dan menggunakan teknik dalam setiap tahap pembuatan, mulai dari pencampuran bahkan hingga proses pengemasan. Tidak ketinggalan, mereka menggunakan matematika untuk menghitung proporsi bahan yang tepat, mengukur hasil pupuk, dan memperkirakan keuntungan. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi begitu nyata dan relevan, membantu mereka memahami bagaimana ilmu pengetahuan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Situ. Kami mengenalkan mereka pada teknologi digital, terutama melalui aplikasi Canva. Sebuah aplikasi sederhana namun kaya akan potensi kreativitas yang bisa dikembangkan. Dalam proses ini, siswa belajar dari awal bagaimana membuat desain kemasan produk yang menarik, memikirkan setiap elemen visual dengan cermat, mulai dari pemilihan warna, font, hingga gambar yang relevan dengan produk. Mereka diajak berpikir layaknya seorang desainer profesional. Meskipun mereka belum pernah menyentuh aplikasi desain sebelumnya, kami melihat antusiasme yang luar biasa. Setiap siswa merancang kemasan dengan imajinasi yang meluap-luap, penuh dengan ide-ide segar. Mereka menciptakan desain yang bukan hanya sekedar hiasan, tetapi juga merefleksikan identitas produk dan pesan penting tentang keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan. Namun kami tak berhenti di situ. Sebagai bagian dari pembelajaran yang lebih komprehensif, kami juga mendorong siswa untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam dunia pemasaran. Kami mengenalkan mereka pada strategi promosi digital, mengajarkan mereka cara memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk. Di era digital ini, kemampuan untuk memasarkan dan berkomunikasi secara online sangatlah penting. Siswa belajar bagaimana membuat konten promosi yang menarik, mulai dari pengambilan foto produk, pembuatan caption yang kreatif, hingga cara berinteraksi dengan audiens secara efektif. Melalui penerapan problem-based learning atau PBL yang terintegrasi dengan pembelajaran STEM dalam P5 ini, kami berhasil menciptakan lingkungan belajar yang mendorong kreativitas, inovasi, dan keterampilan abad 21. Siswa tidak hanya belajar membuat pupuk organik dari limbah, tetapi juga menguasai keterampilan desain dan pemasaran yang relevan untuk masa depan mereka. Proyek ini membuktikan bahwa dengan metode yang tepat, keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk mencetak generasi yang kreatif dan inovatif. 4. Jangan lupa di-order ya. Di bagian akhir proyek ini, kami juga melakukan survei sebagai bahan evaluasi dan refleksi bagi kami sebagai pendidik. Juga menjadi cermin bagi siswa agar mereka bisa melihat perkembangan diri mereka, baik dari segi keterampilan maupun sikap. Sangat menarik. Akhirnya demikianlah, semoga dapat menginspirasi.